Iya, terima kasih Mbak, saya diundang. Dan kalau pengalaman saya ya, dalam ingatan saya memang guru terbaik bagi saya memang waktu itu guru yang paling bisa dikatakan paling keras, paling cerewet, paling banyak kasih PR, ya kan? Tapi berani Pak marahin Pak Prabowo waktu itu gurunya. Ya berani. Kalau sekarang masih berani nggak ya? Dan ternyata setelah saya keluar dari sekolah dan menjalankan karir saya baru sadar justru guru-guru saya yang paling cerewet, yang paling banyak kasih PR, yang paling ngejar-ngejar kita itu sebetulnya yang menjadikan kita berhasil. Betul. Ternyata jadi, itu bentuk ya, kepedulian gitu ya Pak Prabowo ya. Cerewetnya itu bentuk peduli. Jadi peduli dan mendorong kita ke potensi kita yang paling baik gitu. Ya, jadi itu kesan saya. Jadi dan dalam perjalanan hidup saya selalu guru, pemimpin, atasan justru yang kadang-kadang paling katakanlah paling keras mengejar kita, dia yang menjadikan kita berhasil. Betul, betul. Itu pengalaman saya. Iya. Dan itu bukan hanya pengalaman teman-teman, risetnya membuktikan begitu Pak Prabowo. Jadi guru yang paling peduli itu sebetulnya guru yang punya ekspektasi paling tinggi. Jadi benar ya. Tapi mungkin saya ini pengalaman saya ini bisa dikatakan boleh dikatakan agak unik di antara kita sekarang karena mungkin saya ini besar, sebagian besar dari yang di sini belum lahir. Lahir ya Pak Prabowo. Ya. banyak pelajaran tapi, jadi Pak. Ya, tapi saya ingin gambarkan adalah saya lahir tahun 1951, kita baru 1 tahun merdeka. Betul. Baru 1 tahun merdeka. Jadi waktu saya mulai besar, suasana di sekeliling saya masih suasana perjuangan. Masih suasana heroisme. Jadi dari waktu saya kecil, saya selalu dibawa oleh kakek saya, nenek saya, orang tua saya dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Dan di situ ditunjukkan bahwa ini makam pamanmu. Pamanmu gugur waktu memperjuangkan kita merdeka. Jadi alam ini yang ikut mempengaruhi saya sehingga dalam langkah demi langkah saya selalu merasakan bangsa saya harus kuat. Bangsa saya harus makmur. Bangsa saya harus sederajat dengan bangsa yang pernah menjajah kita. Jadi ini suasana yang membentuk karakter. Betul. Makanya saya akhirnya dalam perjalanan hidup saya melihat pentingnya sejarah. Pentingnya sejarah dan bagaimana kita mengajarkan sejarah dengan menarik kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus. Luar biasa. Nah, itulah yang saya anggap kita perlu mungkin film-film sejarah yang kolosal. Jadi ini tadi saya bicara sama Pak Fuadi, sama teman-teman. Ya, jadi terima kasih undangan ke sini, membuat saya ketemu dengan komunitas di sini. Betul. Jadi demikian. Ya, sejarah sangat penting. Sejarah sangat penting. Pendidikan perilaku. Pendidikan itu budi pekerti, pendidikan itu menghormati orang, pendidikan itu menjaga integritas. Maka berdebatlah orang apakah kementeriannya di pendidikan dan kebudayaan atau pariwisata dan kebudayaan. Kalau saya yang pas, ya pendidikan dan kebudayaan. Karena disitulah orang dilatih. Dulu waktu saya mahasiswa suka-suka demo gitu dikasih buku dulu. Gerakan pembebasan itu ya, Ivan Irli itu.
pendidikan hari ini digantikan dengan sekolah, maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Sorry, bukan pendidikan, belajar. Belajar digantikan dengan sekolah, maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Padahal tidak. Barusan saya ketemu dengan banyak anak-anak muda bercerita, Pak Ganjar, saya ini penulis, tapi saya nggak mendapatkan proteksi dari copyright. Saya ini membuat banyak platform, tapi hari ini dunia media kemudian setengah menghukum kami, karena kami harus mengikuti seluruh etik media yang mesti ada. Ini Mas Budi bisa cerita. Lalu saya ceritakan, loh kalau hoaxnya terjadi masa nggak kita bereskan? Nggak dong, nggak boleh. Dan itu harus dimulai dari pendidikan. Maka dari obrolan itu nggak cukup hanya pendidikan itu menciptakan, maaf ya, seperti pabrik yang menciptakan orang nanti untuk bekerja. Tidak, karena mereka dididik intelektualnya, dididik emosionalnya, dididik spiritualitasnya, sehingga kelengkapan sebagai manusia itu akan jadi baik. Kira-kira gitu. Dan itu tujuan pendidikan yang utuh gitu ya? Menurut saya itu. Itu di Jogja ya Bu ya? Kalau di Jawa Tengah saya datengin itu. Ya, nggak apa-apa. Tenang sahabat. Guru menulis. Suatu ketika saya datang ke PGRI. Pertanyaan pertama adalah itu. Maka tadi kenapa Mbak Ella, saya seneng banget nyanyi. Sekolah kita itu bikin stres. Datang besok gurunya marah. Temennya mau bully saya, maka kerinduan untuk sekolah kemudian kurang. Maka sekolah mesti menyenangkan, betul nggak? Besok dia rindu dengan gurunya, rindu dengan temennya, maka nyanyi tadi penting. Maka saya senang banget diajari nyanyi kursus cepat tadi. Karena apa? Saya jadi ingat film apa judulnya? School of the Rock. Bener ya? School of Rock ya? Itu keren banget. Ngajarnya matematika, terus kemudian orang kita tahu bahwa ada banyak bakat anak-anak yang tidak semua pintar matematika, fisika, dan dia pintar seni lalu lomba dan menang. Tapi namanya juga film ya nggak apa-apa. Tapi apa mau saya katakan tadi, pada saat saya ketemu dengan guru-guru PGRI, saya tanya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, adakah Bapak Ibu guru yang menulis sesuatu dari pengalaman yang Bapak Ibu guru lakukan? Bu, semua menunjukkan bukunya. Dan kemudian semua rame-rame lari ke panggung dan ngasih ke saya. Dan saya tolak. Saya bilang sama panitianya, kumpulkan semua bukunya, saya beli. Satu, pelajaran saya pertama, saya menghormati Bapak Ibu guru yang menulis. Dua, agar tidak memberikan gratifikasi kepada saya. Dan kemudian saya beli. Dan pada saat itu sekarang saya jadi koleksi, sambil kadang-kadang kalau ada waktu saya baca. Dia menulis apa? Inovasi tentang pendidikannya, Bu, luar biasa. Hanya mereka butuh ruang untuk bisa berekspresi, butuh ruang untuk diberikan rekognisi, agar kemudian dia mengatakan, Pak Ganjar saya bisa loh, tolong dong hormati kami. Hanya sebatas itu yang diberikan. Jadi itu Bu, kalau Ibu butuh bukunya, saya kirim. Tulisan guru-guru yang hebat. Oke, luar biasa. Tapi kalau mau nulis tadi boleh ya? Keidean dapat duit katanya. Ke Tempo dapat duit gitu. Saya merasakan ketika jadi murid, bersamaan pada waktu itu juga saya sambil aktif di organisasi. Nah, guru yang hadir di kelas, kemudian jumlahnya banyak. Tapi yang teringat, yang kemudian jadi referensi, sering diajak bicara, sering diskusi, itu guru yang menempatkan kami seperti teman, guru yang menempatkan kita setara. Kemudian guru itu juga berbicara dengan bahasa yang sama, dengan cara yang sama dengan kita. Jadi guru-guru itulah yang kemudian terbangun hubungan. Saya konsultasi sesudah kelas, datang ke ruangnya, bahkan ada guru-guru yang kita sering main ke rumahnya. Kemarin saya barusan reuni SMP, itu di Jogja, itu saya ingat kita sering pulang sekolah sore itu main ke rumah dia. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menempatkan sebagai teman bagi kami. Jadi ada kejadian tuh, ibu guru kita itu guru olahraga
Beliau adalah pelatih Kempo. Itu kami datang ke rumahnya, ngobrol dengan santai. Suatu ketika pas sampai suaminya di depan rumah, terus dia menengok ke dalam, bu, anak-anakmu udah teko katanya. Terus kami ke belakang, ternyata ibu guru kami itu lagi di dalam sumur memperbaiki pompa. Kemudian kita datang ke situ ngobrol, dan apa yang terjadi? Guru yang apa adanya, guru yang rileks, guru yang setara, itu yang membuat kami ingat. Jadi barangkali kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya harus menempatkan setara, sejajar dengan murid-murid. Nah itu juga yang saya pernah ngalamin guru, jadi guru ngajarnya informal, Bu Ella. Jadi bukan ngajar kelas, ngajar kursus dan bukan murid biasa, tapi karyawan. Jadi di Jogja itu banyak turis, karyawan toko, satpam pada bikin kursus bahasa Inggris, lalu saya jadi guru bahasa Inggris waktu itu. Setiap pagi, nah interaksinya itu saya belajar dari, kalau guru saya dulu setara, sejajar, ngobrol, santai, maka ketika jadi guru juga harus begitu. Kira-kira gitu refleksinya. Banyak nih Mas Anies di sini penggerak pendidikan, komunitas dan organisasi yang fokusnya mengajar bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa dapat pengalamannya Mas Anies juga. Oh, ada pengalaman unik tuh. Apa tuh? Saya ngajarkan satpam, karyawan toko, terus mereka tanya, ada yang tanya gini, Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng itu apa Mas? Coba kita mungkin di sini ada yang tahu Bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng. Itu pertanyaan itu tahun 91, dan sampai sekarang saya gak lupa dengan pertanyaan itu. Kenapa ya? Waktu itu juga apa ya? Circle head gitu. Tapi suasana belajar yang rileks, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi suasananya yang terbangun. Dan sambil jalan ya Pak, saya merasa guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas, bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin. Dan memimpin itu kan paling mudah bila anak-anaknya mau ikut dia. Jadi refleksi ini ketika saya tugas Indonesia mengajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang mau berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebetulnya jadi pemimpin di kelas itu. Anak SD itu jujur betul. Kalau Anda membosankan, Anda ditinggalkan. Lain kalau ngobrol di sini nih, membosankan, dilihatin, juga siang berundang jauh-jauh gitu kan, langsung nggak dilihatin gitu. Tapi coba anak SD, kita ngajar, membosankan ditinggal. Tapi bila menyenangkan, dia ikut. Nah, bila kita bisa melihat ini sebagai interaksi leaders and follower, maka menjadi leader adalah juga menjadi follower. Menjadi follower adalah juga menjadi leader. Jadi ketika bicara semua guru, semua murid, itu satu paket. Seperti juga leadership and followership. Gurunya terus belajar, muridnya juga sebetulnya mengajarkan sesuatu kepada kita sebagai Mas Anies. Tadi refleksinya lebih pengalaman di setting persekolahan, kemudian juga lembaga pendidikan yang non-formal. Kalau bicara tantangan-tantangan pendidikan yang sebetulnya tidak berkait langsung dengan persekolahan, itu saya tahu Mas Anies banyak memperjuangkan agenda-agenda pendidikan. Tapi ada nggak Mas perubahan-perubahan yang dari dulu diupayakan, dulu sulit, sekarang juga rasanya masih sulit? Kira-kira apa yang bisa jadi tantangan dan PR yang kita selesaikan bersama-sama? Salah satunya, ada banyak ya, tapi salah satunya adalah pendidikan sebagai gerakan. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang
kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat. Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat. Pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat. Nah, ini salah satu yang paling menantang. Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua. Satu, fiskal. Dua, otoritas. Yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Ini yang memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu, pemerintah ya, membuka ruang, mengajak semua terlibat dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling paling menantang. Itu membutuhkan kemauan dari sekolah, kemauan dari pemerintah, kemauan dari pemegang kewenangan untuk membuka diri dan tidak menempatkan sebagai pelaku terpenting. Penting ya, tapi pelaku penting yang mengajak kepada semuanya. Mungkin itu salah satunya. Ya, dan itu juga salah satu tujuan jaringan semua guru, menguatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Teman-teman yang belum ke booth-nya SMSG di bawah, itu ada gambaran tentang piramida yang kita gambarkan. Sama sebelumnya mungkin peran masyarakat. Itu nanti teman-teman boleh Google di sini. Saya nggak bawa filenya, boleh Google gerakan penataan buta huruf. Lalu ada fotonya Bung Karno. Bung Karno itu di papan tulis menulis A I U E O, ya. Tahun 47 atau 48. Lalu banner di atasnya, itu tulisannya menarik sekali. Kalimatnya gini. Kan biasanya kalau pemerintah bikin acara kan dengan semangat ini, maka lakukan ini gitu kan kira-kira. Programnya ini enggak. Kalimatnya gini. Bantu kami berantas buta huruf. Kata pertamanya apa? Bantu. Jadi negara itu bilang bantu kami. Hari ini negara saya bilang, Anda diam saja, kami aja mengerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos kalau pemilu, tapi nggak usah terlibat. Yang ini harus diubah. Bantu kami terlibat dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Jadi ruangnya itu buka. Terima kasih Mas Adi. Saya punya catatan teman-teman. Sebetulnya untuk semua menteri yang akan hadir juga nanti di sesi-sesi berikutnya di Belajar Raya, tapi juga untuk mantan-mantan Menteri Agama maupun Mendikbud. Tapi karena yang sedang sama saya sekarang Mas Anies, kami punya catatan Mas Anies. Terima kasih atas banyak sekali legasinya pada saat menjabat sebagai Mendikbud, menginisiasi gerakan sekolah tanpa kekerasan secara masif, mulai dari perubahan paradigma ada kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, sistem. Kita ngobrol tentang pesta pendidikan waktu itu. Kan spiritnya juga itu. Di luar sana begitu banyak aktivis pendidikan dengan segala macam terobosan. Kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat? Jadi pada waktu itu apa yang disebut tadi sebagai terobosan dan lain-lain itu sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi dengan teman-teman pegiat pendidikan yang berada di luar. Yang tanda tangan harus menteri, namanya juga surat keputusan. Tapi sesungguhnya ide gagasan bukan dari internal. Justru ini terjadi karena ada kolaborasi dan boleh teman-teman bantuin juga waktu itu. Terima kasih Mas Anies. Terakhir Mas Anies, harapan, pesan yang ingin Mas Anies sampaikan untuk pegiat pendidikan yang ada di sini. Ada juga yang nonton online Mas Anies, bahkan ada yang nonton dari bawah karena ruangannya nggak cukup, ada di ruangan bawah. Halo teman-teman yang di bawah. Nah, apa yang kira-kira akan terus menyalakan api semangat untuk terus bergerak di pendidikan? Karena banyak teman-teman di sini juga yang bilangnya kadang kesepian Mas Anies. Karena ternyata jadi inovator di bidang pendidikan itu rasanya seringkali sendirian ya teman-teman. Rasanya seringkali sendirian, rasanya seringkali jalannya itu panjang, maraton yang tak berkesudahan dan seterusnya. Ada pesan-pesan khusus Mas Anies? Ya, kita semua peduli pada pendidikan yang di sini. Dan saya rasa setiap orang tua juga peduli pada pendidikan. Karena itu tempatkan setiap kita sebagai guru. Sebagai guru. Guru itu artinya pembelajar. Orang yang mau belajar, yang kemudian belajarnya dipakai juga pada yang lain. Nah, kami berharap guru-guru termasuk para pegiat
itu menjadi pribadi yang menginspirasi, selalu mencari kebaruan, selalu menghadirkan sesuatu yang memancing pertanyaan, yang memancing rasa ingin tahu. Jadi posisi pendidik, posisi guru ini menurut saya yang harus kita dorong lebih jauh lagi. Dan kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Dan itu artinya gurunya harus maju. Dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup. Kan kalau nggak cukup ya nggak bisa tenang juga hidupnya. Dan itu menghormati guru itu kita harus lakukan, bukan hanya dari aspek pekerjaan, tapi keseharian. Bella mungkin ingat kita dulu bikin program Dikbud dengan Garuda, ada tempat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu antri. Bahkan kemudian di bengkel-bengkel guru datang tidak perlu antri. Penghormatan kepada guru itu harus kita kembalikan menjadi kebiasaan di masyarakat, yang nanti guru juga secara sebaliknya dia akan punya tanggung jawab. Kami contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kalau guru maka dia bebas PBB di Jakarta. Dia nggak bayar pajak bumi dan bangunan. Apa ya? Kenapa? Karena kehadiran dia di situ sudah ikut memberikan kontribusi. Kontribusi dia bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Nah, guru inilah menurut saya yang sekarang harus kita kedepankan di Indonesia. Bahwa guru adalah hulu dari kemajuan kita. Guru adalah yang memulai dari apa yang kita rasakan hari ini. Dan menempatkan ini harus dimulai tentu dari pemerintah, tapi juga dari seluruh unsur masyarakat. Jadi saya melihat apabila ada perhatian serius pada pemberian penghargaan kepada guru dari negara maupun dari masyarakat dan menempatkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, rasanya pendidikan akan jadi mainstream lagi di dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan semakin banyak guru-guru yang menjadi mulia karena bukan hanya pilihan profesinya, tapi juga karya-karya dan dampaknya di masyarakat kita. Terima kasih Mas Anies. Itu janji ya Mas, nanti kapan-kapan saya tanya.